Hey good gen, apa kabar? Udah lama lagi kita baru ketemu lagi ya. Jadi terima kasih sama Tuhan, kita bisa kumpul lagi, bisa mengobrol lagi. Sudah malam, menjelang pagi. Besok juga nanti mau siang lagi, nggak tahu kan kita syuting jam berapa. Tapi terima kasih, Tuhan sudah kirimkan seorang narasumber kembali lagi, dia boleh hadir di tempat ini. Christy Carol Pusung. Terima kasih. Buka dong. Oh iya, udah boleh dibuka ya? Udah, sudah. Akhirnya ya kan. Terbebas. Oke, apa kabar? Shalom Kak, selamat malam. Iya, selamat. Uli, Koni, Akhirnya- halo teman-teman semua. Akhirnya kan selamat malam kan? Ya, ketahuan lagi Menjelang syutingnya. pagi soalnya kan. Dia, Tadi kata kakak menjelang pagi. kenapa memang malam? Karena Christy adalah karir woman. Iya, begitulah. Saya Jadi kuli, Kak. dia bukan kuli. 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 Ya, benar-benar. Ya. Dia bekerja, wanita tangguh, Amin. luar biasa. Nanti kita akan banyak lagi mengorek dia untuk episode yang untuk dia nih, untuk yang kedua ini. Tapi dia sempat ngobrol sama Kak Semi. Kak Sem, sebenarnya aku pengen cerita masalah aku pernah edik. Iya, itu sih. Mulai panas nih kayaknya Kak. Tisunya habis sama aku nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa. Kenapa edik apa nih? Ini sejak kapan kamu pernah terjerumus di, Iya. di apa ya? Dunia itu. Narko ya. Dunia itulah. Hmm. Jadi gini, kenapa saya tertarik untuk ngomong kayaknya gue bisa kan kayak Gue nggak usah- lo boleh nggak nggak apa-apa. terlalu Nggak ini ya, apa-apa. formil lah. Aduh. Biar soalnya kan Gue cuma mau lo majidat doang sih. Iya. gue percaya soalnya kebanyakan yang nonton podcast Kak Semi itu Ya. ya Sebagian kan, besar sebagian anak-anak muda. besar anak-anak muda. Dan kenapa gue terpanggil untuk share cerita ini, sebagian dari masa lalu gue adalah untuk kalau sekarang kita zaman sekarang ya anak-anak sekarang setahu gue. Kalau kita mau langsung kayak frontal, lu jangan jadi user gitu. Itu pasti akan banyak pertanyaan, bahkan mungkin banyak apa ya, bukan sekedar pertanyaan, tapi lebih ke sanggahan dan penolakan dari mereka. Emang kenapa gitu? Lu siapa gue? Pasti begitu kan? Nah, Tunggu, user ini apa nih? pengguna narkoba. Kita nih konteks narkoba ya. Iya, pengguna Ya. narkoba. Oke ya. makanya. Oke, yuk. Jadi kenapa saya tertarik untuk, bukan tertarik, tapi saya lebih kayak terpanggil untuk share masalah ini. Jadi biar anak-anak muda di luar sana yang mungkin kan orang jadi apa ya, pengguna itu banyak banget alasannya, Uli, ya kan? Baik dari entah mereka galau karena pasangan, atau mungkin masalah keluarga dari broken home, biasa begitu kan? Tapi kan mereka sebenarnya nggak tahu. Apa tuh? Tunggu deh, Christy ini waktu itu tahu segala jenis napsa ini. Napsa itu jadi kayak narkoba, zat aditif, psikotropika apa segala. Itu tahu dari mana? Kamu cari tahu sendiri? Pergaulan. Itu pergaulan. Makanya tadi kayak apa, dari awal kan Chris udah bilang kan, biasanya itu mereka terpacu selain dari pergaulan adalah rasa sakit hati, mungkin ya kecewa akan keluarga atau mungkin pasangan, atau mungkin dengan masalah hidup yang sedang mereka alami saat itu. Oke. Iya kan? Cuma mereka nggak tahu Itu mereka tidak harus lari di mana. tidak kembali mereka muda, mereka sudah maksudnya remaja, anak muda, itu sama aja Iblis kondisi. nggak pandang umur Kak. Oke. Iblis nggak pandang umur. Patah hati gue diomongin Iya kan, bener loh. Iblis tuh nggak pandang umur kondisinya kan. Karena saat itu Malam-malam itu rohani ya. teman-teman sesama usernya gue saat itu dari berbagai macam kalangan dan usia Kak. Gitu. Jadi apa yang sorry nih, Hah? waktu itu Chris karena apa? Iya, pergaulan. Bukan, maksudnya tahu obat itu karena cuman pergaulan aja, ataukah memang kamu punya masalah? No, murni Karena kan pergaulan. kamu bilang katanya anak muda pasti dia punya masalah dalam keluarga. Apakah dia pernah broken heart atau Karena dia
aku potong ya kak. Karena kan pada saat kita make saat itu kan dari berbagai macam kalangan dan usia yang tadi aku bilang kan. Nah biasanya sambil make kita akan bersharing. Jadi aku banyak mendengar gitu loh kak dari kisah mereka masing-masing. Kalau di sini lo ngapain gitu lo? Kenapa? Pasti begitu kan? Adalah timbul obrolan-obrolan ya curhat-curhat mama dede lah ya. Dari situ jadi akhirnya tahu. Kalau di episode sebelumnya yang podcast yang sama aku, waktu kan Kak Semi sempat tanya pergaulan waktu pada saat aku masih rutin syuting. Itu aku bilang enggak karena memang pada saat itu aku sama teman-teman syuting tuh benar-benar kita syuting sehat. Ya. Bersih ya. Justru aku tahu itu setelah itu. Oh. Gitu. Apa yang Kristi nikmati pertama? Canduan pertamanya apa? Apa ya? Itu sih Ganja, karena saat itu kele, atau sabu Kak, bukan syabu. Iya, Syabu-syabu itu yang enak makan. Iya, itu enak. Saya udah malam tuh udah lain lidahnya gitu, lidah lapar. Jadi itu dulu pertama kali aku coba sabu itu. Sabu itu bikin seger. Ya. Kenapa? Karena kamu kerja. Iya, jadi saat itu aku pertama kali coba, saat itu aku lagi di Thailand. Ya, aku cerita aku kerja di perbatasan antara Thailand dan Kamboja, Saat itu aku jadi sekretaris accounting under private and confidential department. Kita running, jadi kayak satu one stop entertainment place gitu deh. Ada hotel, ada kasino, ada butik, ada banyak banget. Jadi benar-benar satu tempat buat entertain gitu. Berapa semuanya lama? Ada. Gue di sana 8 bulan. 8 bulan pantas dapat, nggak apa-apa, udah terus. Ini mau diterusin atau mau dikat dulu nih? Terus. Jadi selama di sana itu pertama kali coba narkoba itu apa sih namanya? Ekstasi. Pertama kali itu ekstasi. Oh, itu berarti bukan sabu dulu dong. Berarti ekstasi, kamu aku baru tahu. ingat. Waktu itu aku diajak Ekstasi dugem. berarti didugem di tempat Diajak tempat dugem kan? Selama ini kan kalau di Jakarta kan aku sukanya minum tok gitu loh. Ya orang Manado mana sih yang nggak doyan minum kak? Ya. Ya kan, minum lah. Terus teman-teman bilang, lu mau nggak? Nggak mungkin dia anak dari metro, masa iya sih nggak bisa begitu gitu. Terus karena ya itu balik lagi karena pergaulan kan, karena mereka tuh ngerasain kayak, ayolah masa segitu doang sih lo gitu loh. Jadi kayak dipancing-pancing gitu, dan karena ngerasa pengen dianggap keren saat itu, jadi jangan sampai terjerumus ya teman-teman. Jangan cuman karena pengen dianggap keren sama pergaulan, Emang terus bisa akhirnya gitu ya? kalian menjerumuskan diri. Emang bisa begitu? Iya, kalau gini loh kak, Cuman pengen dianggap bisa. Jadi lebih kepada penerimaan ya, Daripada dikucilkan, Kak. tidak mau ditolak. Iya, daripada dikucilkan dari satu apa sih? Komunitas. Kan mau nggak mau, jadi kita harus menyesuaikan. Saat itu ya, well kalau dilihat sekarang silly banget sih sebenarnya. Cuman kan kalau balik ke masa-masa masih Karena kan apa kau ya, sekarang sudah lihat big picture-nya. Oh. iya, kalau sekarang sudah seperti itu. Kalau dulu kan masih yang wah gitu kan. Masih yang apa ya, masih norak lah ya sama pergaulan gitu. Jadi ya udah ikutin teman-teman. Dan saat itu pertama kali coba sabu juga di sana. Karena dulu itu kan private and confidential department, kita plus nanganin audit. Jadi itu kalau dari tim audit datang, sebenarnya kamu tuh sudah ada di top manajemen lah ya, puji Tuhan ya. itu, Tapi iya. 8 bulan, pas bulan keberapa kau di situ kena? Masuk bulan kedua kak. Wah, elah. Karena itu kan border town. Ya. Jadi daerah perbatasan yang benar-benar di situ nggak ada hiburan sama sekali selain kasino, dugem. Ya dugem udah include lah ya, itu mabok, narkoba itu udah free semuanya. Apalagi gereja ya, mana ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada gereja di sana. Terus udah gitu nggak ada hiburan lain, pokoknya itu doang. Either judi atau pecandu, udah itu aja. Tinggal pilih gitu. Pecandu, oh ya kalaupun nggak narkobaan, pecandu ya alkoholik gitu jadi jatuhnya ya kan, karena memang hiburannya cuma itu top gitu. Ya, oke. Terus banyak nih anak-anak selalu mikir, ini kita berbicara teknis narkoba ya. Kalau ekstasi kan swallow, ya. Kalau sabu gimana ini? Rebus kak. Iya, sama kayak bukan syabu kan? Sabu kak. Well itu
ada alatnya sih, namanya bong, Bong. biasanya. Ya berarti direbus juga kan? Boleh Technically dibilang bukan direbus Kak, kalau direbus sayang habis Kak. Aduh nangis Kak, mahal soalnya ya kan. jadi pakai alat. jadi kasarnya ngerebus juga, Alat yang cuman dibakar. nggak, ya Alat yang ngerti. dibakar Nah. lewat penyulingan. Jadi ngajarin ya Kak. Nggak apa-apa. Maksudnya biar mereka tahu, karena kalau sekarang kan film sudah terbuka Oh semua iya, ya. iya. Ada yang kalau lu narik apa itu? Kokain. Yep. Ya kan? Beda lagi yang disuntik kan. Iya. Puji Tuhan, saya Nah, takut jarum iya Kak, kan, jadi karena- nggak pernah nyoba. Jadi begini, semua itu membawa kepada penderitaan. Oh iya. Tidak ada narkoba, kamu bicara narkoba, tidak ada bicara narkoba itu apa? Bisa kuat, bisa pede, mungkin cuma 1-2 jam saat itu bisa kita saat pede. Sesuatu yang apapun itu, maksudnya apapun jenis narkoba itu yang sedang kamu konsumsi, ya itu nggak akan, it won't last long gitu loh Kak. Ya. Cuma pada saat lu pakai aja, tapi setelah itu dampak buruknya tuh, aduh. Ya, itu sebelum sampai ke sana. Lalu recovery itu masuk bulan kedua di Thailand sampai kamu pulang ke Indonesia. Iya. Nah, terus itu sampai di Indonesia masih berapa tahun lagi? Oh enggak, sampai di Indonesia total berhenti. Kok bisa? Ingat anak Mas. di saat itu. Pokoknya ingat keluarga lah ya. Ingat keluarga. Dan mulai ganti. Bisa. Karena kan saat itu kita sudah lepas dari pergaulan itu Kak. Kan ada orang yang memang kalau sudah edik dia nggak, maksudnya tidak serta merta. Balik lagi ke personal itu masing-masing sih Kak. Puji Tuhan saat itu Tuhan masih sayang, jadi cepet-cepet diingetin, anakku balik sini pulang gitu. Iya. Karena kalau sudah, ya memang kalau sudah di Indonesia berurusan dengan narkoba itu bukan main-main ya. Tapi nggak sampai berhenti di situ aja sih Kak. Jadi sempat gue berhenti kayak few years. Terus kenal sama my ex yang waktu itu gue ceritakan. Dan itu mulai jadi dari yang pas pertama kali saya tahu dia pakai, itu kan lagi di rumah dia. Terus gue sok-sokan nih ngomong, nih gimana sih gue sorry ya. Nggak apa. Gue ngomong sama dia, lo mau berhenti nggak? Kalau nggak berhenti gue yang pakai. Terus dia pikir gue bener-bener yang masih polos banget kan. Terus ya udah dia pakai, ada kali 3 bulan Kak. Sebenarnya saat itu gue udah bener-bener yang kayak bertahan gitu loh, 3 bulan dia pakai depan gue bodo amat gitu. Setiap hari loh ya, setiap hari. Terus udah gitu, pada puncaknya itu gue udah kesel gitu kan sama dia. Terus gue bilang, kalau lu nggak berhenti gue yang pakai. Ya udah silakan pakai. Gue mau lihat lu. Pakai Kak. Terus lu boleh pakai tapi bikin sendiri. Aku nggak mau ajarin kamu. Kamu bikin sendiri. Kalau kamu bisa bikin sendiri, kamu pakai. Oh, oke. Terus udah, gue cuma minta botol, gue cuma minta resep sendiri, enggak, bikin iya. ular racik sendiri. Iya, gue bikin itu kalau nggak salah less than 20 minutes. Dia sampai yang kaget karena semuanya dari alat sampai ke kompor segala, kita sebutnya kompor ya kalau buat korek. Itu semua gue bikin sendiri, less than 20 minutes udah beres semua. Dan dia yang kaget gitu. Gue bilang, aduh barang begini, gue di dalam hati, gue di luar pakai blue ice, ya sombong. Gue di luar pakai blue ice, ini sampah sih ya. Sampah apa ini, asik banget. Tapi dimakan juga ya. Iya, akhirnya sama dia itu sempet lumayan lama sih, lumayan lama pakai lagi lumayan lama. Berarti kan kembali lagi dari pergaulan lagi. Pergaulan gitu. Padahal udah sempet lama banget loh, kayak berapa tahun ya, lebih dari 3-4 tahun lah udah. Terus berapa lama pakai di situ sama your ex? 2 tahun kayaknya. Sampai benar-benar abis-abisan. Jadi banget. lebih lama ya. Iya, lebih lama. Karena memang dia setiap hari pakai kan. Karena Kasemi begini, Kasemi punya temen bener-bener, ya boleh dibilang dia jauh tua, tapi ya dia temen, dia orang yang baik, tapi dia kepala cabang satu bank dulu. Karena kalau sudah berbicara narkoba itu habis-habisan. Itu habis-habisan. Percaya. Mau bicara di depan ada istri kek, ada anak-anak kek, itu udah nggak peduli. Sampai miskin-miskinnya itu bukan jual perhiasan istri aja, kalau nggak salah sampai jual rumah.
Hebat tuh, dari kepala cabang bilang ternyata barang Sontoloyo itu tuh bisa Iya. bikin hancur kita ya, bukan Semuanya. bicara hancur negara ya. Semuanya itu hancur. Nah itu 2 tahun habis-habisan kan, Habis-habisan banget. Sampai akhirnya aku tinggal terpukul kalah gimana? kerja ke Itu sama X 2 tahun sudah beres. belum, itu masih waktu itu masih dalam, kita masih ngebahas yang soal itu kan berarti. Saat itu masih masih berhubungan dengan dia. Cuman saat itu gue harus kerja ke Papua saat itu kan. Jadi gue lagi tugas. Dia bilang nih sebelum gue pergi, dia bilang pinjam kamera kamu ya. Dulu kan lagi hobi-hobinya gue buat foto-foto ya kan. Jadi kamera yang DSLR ya bilangnya ya, kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. Gue nggak ngerti namanya, cuman gue punya alatnya. Iya. Saking sukanya gitu, pengen belajar saat itu sih. Terus beli lensa tele tuh ada 2 ya kalau nggak salah. Dia bilang dia mau pinjem karena dia pengen hunting, foto hunting sama temen-temennya. Dia tahu nih kebanyakan, ujungnya gue tahu nih. Iya. Begitu gue pulang cuti bulan depan, 1 bulan sekali kan gue boleh pulang kan. Begitu pas gue pulang, gue tanya, karena gue lagi pengen pakai buat iseng kan, pengen hunting juga. Secara udah lama kan nggak pernah pakai. Gue tanya di mana? Dipinjam temen. Seminggu gue tanya lagi, gue udah mau balik nih ke Papua. Gue bilang gue mau bawa, gue mau pakai buat foto-foto di sana karena alam di sana kan luar biasa indah kak, gitu kan. Terus gitu udah, dia baru bikin confession ke gue, dijual dong. Lumayan ya. itu ya. Aduh kak, SLR-nya aja, apalagi telenya. lensa telenya itu loh Iya. kak, yes. Telenya itu yang Telenya yang itu loh, mahal itu. yang harganya 30-an saat itu, nggak tahu sekarang ya. Waduh, 1, waduh. tuh gue punya 2. Sakit hati, tapi ya mau gimana, mau dimarahin, mau direbus, mau digoreng, mau dibakar, ya udah nggak ada, mau ya udahlah. Selesai sama dia gimana? Aku dipukul. Astaga. Kan kalau udah kena narkoba biasanya lebih temperamental ya kan. Terus kita sebenarnya masalah sepele kak, perkara aku ulang tahun, kita mau jalan saat itu, mau jalannya itu ya, aduh, biasa aja lah. gini loh, tahu tempat yang dibilang Kampung Ambon itu kan. Nah Ya. jadi mau merayakan ulang tahun, orang mah kalau biasanya anak-anak muda open table, Yes. saya open house kan. Berasa sultan emang. Jadi gaji habis buat begitu aja. Berasa sultan. Orang open table, gue open house. Semua temen panggil, hey, lu mau berapa, lu mau berapa, lu mau berapa, lu berapa orang. Jadi Terus? gue pakai waktu itu jadi tahu kan ya Kampung Ambon sistemnya seperti apa? Per rumah mereka open house gitu. Gue pakai 1 lantai. Ulang tahun gue. Nah, sebelum jalan, kan ulang tahun, gue kan ulang tahun tanggal 4. Itu kita tanggal 3 malam, dia jemput gue. Terus dia gitu, di kosan nih, jemput gue. Dia bawa tart. Ya gue pikir ya udah bentar ya gue siap-siap. Tinggal 2 jam lagi nih, masalahnya kan udah jam 10 kan. Ya udah gue siap-siap. Dan itu nggak tahu kenapa, emang karena ya namanya Jadi open pakai house-nya kan, jam 10 malam. jam 12 dong, pas aku ulang tahun. Okay. Dia jemput aku di kosan. Udah dong, gue lagi dandan-dandan nih ya, siap-siap nih. Terus tiba-tiba mencak-mencak nggak karu-karuan, cuma gara-gara bunyi notifikasi di handphone kan. Karena kan kita lagi janjian sama teman-teman, ya otomatis mereka pasti kan saling, ada yang nanya lo udah di mana, ada yang nanya lo jam berapa sampai, ada yang nanya gue boleh nebeng nggak, kayak gitu-gitu loh. Hal simpel sebenarnya. Dia curiga, padahal handphone aku tuh dari dulu setiap kali aku punya pasangan ya mereka tahu password. Karena dulu masih belum ada yang namanya fingerprint bisa itu kan. Kalau sekarang ya fingerprint bareng lah gitu kan. Bisa gue pakai fingerprint dia buat open ini gue. Kan iklan. Terus. Jadi saat itu dia bisa buka dan dia baca itu siapa aja gitu. Nggak ada yang gue tutupin saat itu kan. Terus nggak tahu kenapa, ya namanya juga orang habis make kan. Jadi sensitif. Terus dia ngamuk. Dia suruh gue harus pasang lilin saat itu juga dan gue harus tiup. Gue bilang kan ini, gue bersikeras ini belum jam 12. Dan dia marah, dia bilang gue gak menghargai dia. Itu kue dibanting ke muka. Ya. Ke muka, gue udah dandan, dia gak tahu ya kan, foundation gue mahal. Chanel loh, Bo, iya kan, sakit hati gak gue? Oh salah ya? Sombong, gak bercanda. Biasa pakai Viva emang. Well, okay, to make a long story short, intinya kita berantem lumayan gede saat itu. Terus ya iyalah gue udah dandan sampai akhirnya gue hapus lagi ya kan. Terus ya udah berantem gede banget sampai yang
ya begitulah, buang tangan segala macam. Lu juga? Terus, hah? Lu balas gak? Kak, tanya Koni, gue gimana? Gue Kok- bagaimana? kok tanya kalau lu gua sih, Kon? digebukin gue gimana? Diem doang, Pak Kak. Dia kalau sama kita sangar, galak. Tapi kalau sama pasangannya dia lemah. Bucin. Iya. Apa kok? Bucin. Dia bucin kalau pacaran sama pasangannya. Terus? Ya gitu, Kak. Gitu. Jadi ya sekarang ini kalau misalnya orang lagi temperamen begitu terus dilawan, apa nggak lebih mati konyol, Kak? Jadi ya udahlah ya, ntar juga dicapai sendiri kok. Mau gimana? Menurut gue saat itu ya. Gitu. Jadi ya udah akhirnya bayan tuh, adem tuh. Gue udah yakinin dia, ya udah kayak drama deh pokoknya, tarik-tarikan apa ya. Udah percaya sama gue nggak ada apa-apa gitu. Toh kalaupun gue ada apa-apa ya kali gue mau pergi kan bareng lu juga gitu. Ada lu juga. Akhirnya udah coba kasih pengertian, kita bayan, terus udah nih, gue mandi lagi dong. Mandi ke kamar. Rambut udah gue kriwil-kriwil, udah cakep ya kan, mandi lagi, lepek lagi, ya udahlah ya, gue pergi seada-adanya, kagak jadi dandan, seada-adanya aja udah, karena dandan pun dia jealous kan, emang ada siapa di sana kayak gitu-gitu, biasa lah orang kalau make. Intinya sampai di jalan, handphone gue bunyi lagi, padahal handphone gue udah di dia loh. Harusnya kan dia bisa baca dong, ya kan? Itu nggak tahu kenapa, kesetanan apa kali berantem lagi di lampu merah Grogol, gue ingat banget. Lampu merah Citraland situ dekat rumah. Iya. Itu karena dia udah mulai kasar, udah mulai yang bentak-bentak lagi. Ih, Capek mobil. kan, Kak? Iya, capek kan maksudnya. Saat itu gue benar-benar sakit hati banget karena ya gue bentar lagi ulang tahun, ya udah nggak usah begini juga. Dan gue juga nggak ngapa-ngapain masalahnya kan, gue Yes. bersikeras di situ gitu. Hmm. Terus udah gitu, karena dia udah mulai kasar lagi, gue udah daripada gue digebukin lagi ya kan, gue lah mau sok-sokan turun pas lampu merah soalnya kan, Kak. Wah, kesempatan gue nih buat gue turun karena insting untuk menyelamatkan diri kan, wajar, manusiawi gue rasa. Baru gue mau buka, dikunci sama dia, ditarik rambut, letak. Setir mobil cuy, lu tahu kan Toyota Rush tuh keras cuy. Gue baru tahu setir mobil tuh keras ya, Yeah. kayak iya loh, setir mobil tuh keras loh. Coba Nggak sekarang bercanda loh. Ini enggak, Kak, ini plastik, Kak. Setir mobil, Kak. karet tapi Serius, Kak, ini lumayan. ada lambang Iya. Toyota, sumpah mati, nggak bercanda. Demi Tuhan ada tombol Toyota dia, tombol lambang Toyota di Iya. sini cuy. Tak. Itu gue secara spontan ya, nggak sadar, begitu pas digituin sama dia, gue tarik badan begini, terus gue begini kan. Terus kena deh, ini dia sekarang cacat sih, ada bekas, kan gue sering pakai gelang herme-hermean tuh, kena dia di sini sih. Paling nggak ada cindera mata lah. Ada cindera mata. Ada dua sih. Terus dari Satu dari aku, satu dari dia sendiri, dia nusukin paha pakai apa? gunting. Suruk. Ya, terus Ya udah, akhirnya dari situ putus nih. Putus lumayan lama. mau lagi nyari 2 lagi. bulan kali ya. Cuman ya Emang Dia datang. dunia sebesar daun kelor ya. bukan, CS. Kak, dia masalahnya kan dia nyamperin aku ke kantor. Berhari-hari dia jemput, gue nggak mau, gue masih bisa pulang sendiri. Cuman lama-lama namanya masih sayang, gimana sih ya, kan cewek kan gitu ya, bodoh ya. Oh, gitu ya? Bucin juga sih Kon sebenarnya gitu, emang karena masih sayang Koni, ya kan. Nih lagi di shoot nih Kon, ya kan, jangan berantem di depan audiens, gak lucu Kon, ya kan, berantem gitu. Ini gak bercanda. Jadi ya udah, akhirnya luluh ya kan, karena disamperin terus setiap hari kan, di SMS segala macem, dulu masih SMS sama BBM kan. BBM goblok tapi masih didatengin terus setiap hari, jadinya kan luluh ya orang ya. Ya udah, akhirnya kita bayaan lagi. Terus begitu bayaan, karena dia masih make, aku udah stop karena udah sempat 2 bulan nggak make kan, jadi benar-benar gue udah manage, udah nggak mau lagi gue. Terus pas lagi di rumahnya dia, gue mau pulang karena udah jam pulang gue kan, udah jam malam gitu, udah balik, nggak dikasih balik, Kak, Mau dikurung diperem. dikurung sampai besok paginya. Dia ngamuk-ngamuk, pokoknya sepanjang malam tuh berantem. Dia mau ngoceh segala macam, gue ngantuk, gue tidur bodo amat ya kan. Akhirnya sampai besok paginya gue bilang gue harus pulang karena Kerja. dan ada nyokap, ada Iya. Cheryl juga ya kan. Gue biasanya kalau weekend tuh kan gue harus pulang rumah. Kalau gue nggak pulang apa kabar? Terus ya udah berantem sampai dia ngancem buat ngebakar diri di dalam kamar. Tapi gue udah takut sumpah, handphone gue udah dibanting sama dia, gue nggak bisa telepon siapa-siapa. Itu yang apa, cairan Zippo, Kak, itu udah kayak di film-film serius. Gue bener-bener yang aduh, itu hubungan tertoksik yang pernah gue dapet sih, Kak.
Itu bener-bener disiram satu kamar ya kan, mulai ngebakar. Gue udah langsung parno kan, aduh Tuhan begini banget ya punya pasangan gue, perasaan lepas dari papanya anak-anak karena begini. Aduh, kayaknya saya tidak beruntung dalam hari percintaan ya kan. Terus udah gitu udah nih, aku bujuk segala macam, udah mulai diem. Ternyata gue bujuknya dia, maksud gue biar dia tenang, tapi gue tetap harus pulang gitu loh. Dan dia udah sempet tenang, begitu pas gue mention, gue harus pulang. Paling nggak, aku mau ganti baju boleh nggak? Gue alasan begitu kak, gue mau ganti baju boleh nggak? Gue cewek lo ya kali nggak ganti baju, pakai baju gue. Ya nggak bisa dong, ya masa nggak ganti semuanya? Di situ terus dia langsung curiga gitu, mau ketemu siapa memangnya? Lo ketemu keluarga lah. Lagian juga cuma mau ganti baju, habis itu aku balik lagi sama kamu kok. Serius deh aku sampai bohong begitu gitu kan. Terus akhirnya dia berpikir, nggak tahu kenapa jadi kayak agak-agak aneh kan, gangguan ya otaknya ya. Dia akhirnya ambil gunting, aku takut aku yang ditusuk kak. Soalnya malamnya itu pas berantem, oh ya aku lupa cerita, pas malam berantem aku udah minta tolong kan, maksudnya aku teriak biar pembantunya tuh datang nolongin gitu. Dibekep dong kak. Jadi aku sempet yang didorong sama dia ke kasur, terlentang gitu. Dia duduk di atas aku, ambil bantal diginiin. Tinggal mau mati aja gitu. Iya, jadi itu bener-bener aku jadi kayak gimana sih, gue kan parno ya kon ya. Jadi aduh Tuhan, nggak mungkin gue mati konyol cuma gara-gara begini doang ya kan. Aduh rugi banget. Nggak mau. Terus udah gitu udah acting lah gue bye-byein dia sampai pagi tuh. Nah pagi itu yang dia mulai ngaco lagi. Terus yang pas siang apa sore gitu ya, aku mention aku mau pulang, permisi baik-baik karena dia udah tenang. Gue liat dia udah tenang kan. Jadi gue izin baik-baik untuk pulang. Itu tau nggak, diambil gunting, gue pikir gue yang mau ditusuk. Gue aduh Tuhan, udah nih, udah selesai gitu kan. Gue udah dalam hati, ya Tuhan cuma sampai sini ternyata umur gue. Udah sempet begitu kak, itu gunting bukan main kak, alangkah gedenya ya kan. Gue langsung aduh Tuhan, udah selesai nih gue. Paling nggak kalaupun gue nggak lewat pasti cacat. Gue nggak tahu ini entah muka gue yang diincar, entah badan gue. Gue udah sempet yang aduh Tuhan, udahlah, udah bener-bener udah berpasrah. Gue udah nggak berani buat teriak, udah bener-bener lemes gue. Tahu nggak apa yang dia bikin? Tusuk Dia diri nusuk sendiri. paha dia sendiri. Dalam hati gue, kenapa nggak perlu? Kalau paha kan nyusahin gue, gimana sih? Oh salah ya? Nggak, ya ampun. Tapi emang susah kan? Saya bercanda. Nggak, Ya, maksudnya ya saat itu bener-bener gue yang kayak nggak ada pilihan lain kak. Udah bener-bener ya udah lu pas, gue kan pasrah saat itu. Gue harus paling nggak, kalau gue ya itu dia pilihannya. Kalau gue nggak mati di tempatnya dia ya gue akan cacat, udah gitu aja. Setelah dia tusuk, lu Ya, bikin apa? Ya kan kasihan kak, ya nangis lah kak, ya rawat dia lah kak. Mau gimana dong kak, ya nggak jadi pulang lah kak, anak orang udah berdarah-berdarah. Tapi sudah dari situ bener-bener tidak ada hubungan sama dia. Pokoknya 2 hari kemudian aku pulang, setelah dia udah dirawat segala macam kan, gue pulang, udah gue bener-bener ngilang dari dia. Bener-bener hilang. Bener-bener Dia hilang. berusaha cari Gue pun. sampai ganti nomor telepon kak. Oke. Ya begitu, karena memang pengaruh dari narkoba ya halusinasi, lalu cemburu. Iya, Ini berbicara cemburu, kalian bertiga juga sebenarnya kan belum. Ini ada Uli, ada Koni, ada Kristi. Berbicara cemburu, balik lagi kan seperti yang Kasemi bilang, cemburu itu punya Tuhan. Jadi jangan kamu main-main sama bicara masalah cemburu. Ya. Even pun nanti Kristi akan ketemu seorang pasangan yang memang ya sudah, kan ada nih ya. Iya. Nggak usah cemburu lah, ajar dia juga nggak usah cemburu. Tenang aja sih. Dia emang nggak pernah cemburu, saya yang cemburu. Iya, tenang aja sih. Tuhan pasti atur. Amin. Ya, apapun yang memang dari Tuhan pasti baik adanya. Jadi santai aja. Karena kalau kamu cemburu, jangan kaget kalau tiba-tiba dia akan diambil darimu. Gitu, kasar itu kayak begitu. Oke lah. Ternyata punya hidup yang luar biasa ya. Nah, berwarna sekali kak. Karena gini, sekarang anak-anak muda banyak keadaan, banyak kondisi, mereka justru masih relevan loh cerita kamu dengan cerita-cerita zaman sekarang ini. Anak-anak muda sekarang tuh jadi kayak udah telenovela, sinetron. Kamu kan sepertinya kayak sinetron aja dulu kan, karena memang dari bawah melihat ke atas. Tapi waktu kita sudah di atas ngeliat, wah ternyata gue ini banget ya, silly banget ya dibilang. Silly banget. Nah sekarang anak-anak muda yang memang sekarang kondisinya dilecehkan karena medsos. Sekarang kan saya tanya balik, waktu di medsos bisa nggak kita nggak kudus?
Nah, Sekarang kan zamannya daring, pas segala macam. sharing kan. Ya udah zamannya online lah, Iya, zamannya daring lah, apa Iya. ya, gua nggak ngerti deh. Tapi bisa nggak dalam kondisi itu kita nggak kudus? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu pernah ngelihat nggak orang-orang yang memang suka apa ya, diminta sama cowoknya di ujung lain sana, tolong dong kamu buka baju kamu, tolong dong kamu buka. Itu sudah kenapa ceweknya juga mau? Karena apa, berbicara, gue sayang sama lo, gue akan Dalam buat. masalah itu ya. Dan itu titik ketidakkudusan. Titik ketidakkudusan ya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Jadi orang selalu pikir kita berlaku tidak kudus, kita berlaku tidak benar kalau pas ketemuan kita melakukan hubungan seks pranikah. Sekarang udah berbicara seks bukan bicara hal yang tabu. Ya. Banyak dari anak-anak muda yang Kasih melayani, Kasih bilang begini. Bukan diuji. Percakapannya. Iya. Bukan diuji, tapi saya berani yakinkan. Kenapa? Masih ada stok kan? Kan? Ya lanjut Kak, gimana? Kasemi berani yakinkan waktu sharing, bukan sharing, waktu Kasemi bicara sama mereka, Kasemi tembak pertanyaan, Kasemi lihat matanya, suka. Banyak dari antara anak-anak muda wanita, mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Dan itu bukan hal yang Tabu lagi. tabu. Sepertinya di satu daerah, let's say ya kantong Kristen, Kasemi bilang, Kasemi tidak belum bisa aja bilang daerah mana itu ya. Tapi mereka bilang begini, anak-anak muda wanita di sana bilang begini, saya malu, kenapa? Karena saya saya masih perawan. Saya malu karena saya masih perawan. Justru karena memang kamu masih perawan, tolonglah dijaga supaya itu bisa diberikan kepada calon suami yang benar, yang Tuhan pilih. Jadi apa ya? Sangat-sangat membawa dampak sih. Ya, dari hidup Kristi yang Kasemi sama kamu kan masih jauh beda ya usianya. Iya. Tapi kamu punya pengalaman itu sangat-sangat memberkati anak-anak muda, bahkan memberkati orang tua. Kenapa Kasemi bilang begitu? Karena di kalangan orang tua sekalipun masih ada rasa cemburu itu, Chris. Oh iya. Jangan ngegas Kakak. Bener. Kan saya nanya Bener. baik-baik aja, jangan ngegas. Kakak kayak Jimmy juga. Demen amat ngegas. Bener, karena memang dari antara orang tua, ya maksudnya tidak banyak, maksudnya itu antara pasangan-pasangan muda lah, lebihnya pasangan muda. Ada perasaan cemburu? Ada, padahal mereka sudah suami istri. Kenapa masih ada cemburu? Ya itu, dorong dengan rasa parno, mungkin mereka juga terikat dengan sesuatu di masa lalu, kita kan nggak ngerti. Nah, untuk menghandle hal-hal seperti itu, Chris, harus punya komunitas. Komunitas yang mana? Berbalik dari komunitasnya Chris yang dulu. Komunitas yang dulu, komunitas yang nggak benar. Sekarang kamu harus punya komunitas yang benar. Tidak ada cara lain. Kamu sama Koni bisa. Itu komunitas loh. 2-3 orang. Itu komunitas. Nah sekarang Kasemi pengen tahu nih. Itu sudah pas. Masa sekarang kita sudah bisa ngelihat Kristi yang ya orang sedikit banyak bisa iri lah. Iya, orang lihat Bukan kamu. maksudnya. Iya kelihatannya ya. Tapi orang bisa sedikit banyak itu iri. Kenapa? Kamu bisa survive. Puji Tuhan. Iya. Apa yang bisa bikin kamu survive? Tuhan. Ya segitu aja. Iya, kasih karunia yang bisa bikin saya Ya, kalau survive, Tuhan Kak. semua iya. Karena- Tapi kalau sudah berbicara kasih karunia, kamu punya pengalaman sendiri. Karena kasih karunia ini mulai dari titik ini sampai seterusnya itu berlaku.
Iya, itu makanya kan tadi gue bilang kan, balik lagi ke personal itu sendiri, ya kan. Saat gue lagi bener-bener dicoba banget dengan segala macam hal-hal yang nggak bener itu, Tuhan masih ngasih kesempatan. Dan pada saat Tuhan ngasih satu kesempatan, saat itu gue juga dibikin, bukan karena gue hebat bisa survive sih Kak, enggak. Tapi karena memang kasih karunia Tuhan yang ada yang Tuhan kasih buat gue, sampai bisa bikin gue tuh kayak disadarin gitu loh saat itu. Hey, udah cukup gitu. Hey, wake up gitu. Kamu mesti sadar loh, ini akan dilihat dan ditonton bukan cuma sama anak-anak muda ataupun pasangan lain, tapi keluargamu tuh saat ini nanti akan pegang nih kata-kata kamu. Hey, wake up. Kamu bilang gitu kan. Dan itu memang harus berdampak buat mereka. Iya, jadi pada saat gue ngerasa kayak gue salah. Gue salah di saat itu, maksudnya gue salah dalam memilih satu komunitas, gue salah dalam memilih jalan hidup. Ya kan, gue salah dalam memilih Pergaulan. pilihan untuk pergaulan, dan ya itu menjerumuskan diri sendiri sih lebih tepatnya. Karena kan awalnya cuma karena pergaulan, nggak mau ngerasa kayak dikucilin, nggak mau ngerasa kayak gue kalah sama teman-teman gue mau sama seperti mereka. Tapi kan sebenarnya ada firman Tuhan, tapi gue lupa di mana ayatnya. Ngomong coba, apa? Ya kita harus Isinya apa? pinter bergaul intinya. Kita nggak perlu kita masuk ke kandang kambing terus kita mengembek juga, enggak. Gitu. Ya di mana itu kan ayatnya? Itulah pokoknya intinya. Pergaulan yang buruk merusak pribadi yang baik. Ya. Terus udah gitu ada ayat juga kan yang bilang kalau misalnya kita harus cerdik seperti ulang. Itulah pokoknya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi apapun lu nggak cerdik waktu itu berarti iya, ya, tidak tulus. Apapun yang kita laluin seharusnya nggak harus bikin kita jadi bitter. Kalau begitu kita bitter, kita akan melakukan kayak hal-hal bodoh jadinya kan. Ya kan, pelarian di hal-hal yang bodoh. Ya. Gitu. Nah, pada saat Tuhan kasih kesempatan buat gue sadar kayak hey, wake up gitu. Dan situ gue ngerasa yang oh iya Tuhan. Karena balik lagi gue ngerasa oh iya gue punya keluarga loh. Ya kan, karena separah-parahnya hubungan satu keluarga itu dalam satu keluarga, gue selalu berpikir gini loh, saat kita mau berkorban ya apapun itu, mau lu dianggap mau enggak, That's my family. iya lu harus ya udah terima aja, nanti juga ada saatnya Tuhan akan kasih pembelanya ke lu kok gitu, sepahit apapun yang lu hadapi sekarang ya kok nih ya, seperti yang kita curhat kemarin ya kan. Dan ya puji Tuhan, saat gue ngambil keputusan untuk oke, Tuhan, gue bangun nih, oke Tuhan, gue mau berdiri lagi nih sekarang gitu. Ya udah saat itu gue berdiri, gue beranjak dari hal-hal yang negatif itu, dan ya puji Tuhan sih bisa apa ya, sebenarnya tuh pengen bersaksi masalah ini tuh udah lama banget gitu loh, kawan gue pengen sharing ke anak-anak muda di luar sana untuk masalah yang ini, karena ada apa ya, nanti ada one day. bener-bener yang kayak nyesel banget sih, karena nyesel banget gue membuang masa-masa yang harusnya gue produktif, betul. ya kan, masa-masa yang harusnya bisa gue pakai untuk hal yang lebih baik lagi, dan gue buang kayak buat apa sih gitu. Yang gue buang bukan cuma waktu gue, bukan cuma materi, tapi kayak ini jeroan badan nih kalau dibelah ya kan, kalau diotopsi ini kayaknya udah 70% udah rusak gitu loh Kak. Dan itu sayang banget gitu. Sebenarnya hal itu sih yang bikin gue jadi kayak oh iya ya, nanti kalau jadi menyia-nyiakan. Iya gitu. Mungkin muda. kalau gue ngomong begini, kalian di luar sana yang masih muda, masih sok yang Ayah. ini gue nih gitu, ngerasa yang apa sih lo, ya kan, apa sih Yes. ngomong masa muda apa sih gitu kan. Ya lu aja sendiri, salah lu sendiri ya, pasti begitu kan. Enggak kok, gue bisa lebih dari itu. Biasa begitu kan. Cuman ya gue ngomong begini karena berdasarkan pengalaman. Gue tahu ngomong itu gampang buat sebagian orang, tapi gue berani ngomong karena gue udah melewati Pengalaman. dan itu harga yang gue bayar amat sangat mahal. Jadi cukup di gue aja, ya kan, cukup sampai di gue aja yang nyanyain masa muda, yang nyanyain karir saat itu, yang nyanyain hampir semuanya. Dan puji Tuhan saat itu Tuhan masih sayang, gue masih bisa dikasih wake up call. Bayangin kalau gue nggak dikasih wake up call saat itu, mungkin gue nggak akan ada di sini sekarang, dan mungkin gue nggak akan sharing sama kalian. Gue mungkin nggak tahu, gue udah di pinggir jalan mungkin ya kan, atau mungkin gue udah tinggal nama. Kita nggak akan pernah tahu karena narkoba itu jahat gitu. Dan
apa ya, sebisa mungkin kalau misalnya ada di luar sana yang kalian baru mau coba-coba atau mungkin sudah coba, please berdamai sama diri sendiri. Apapun masalah yang lu orang lagi hadapin sekarang, berdamai sama diri sendiri, kunci kamar, berlutut, cerita semua sama Tuhan. Iya. Karena gini loh, nggak peduli sedekat apapun lu dengan seseorang, siapapun itu, apapun porsinya ya, keluarga kah, pasangan kah, teman dekat kah, satu saat mereka semua akan berbalik dari lo. Serius, satu saat lu pasti akan kecewa. Selama lu berpegang sama atau lu mengandalkan, selama itu masih manusia, lu akan kecewa. Serius, percaya sama gua. Dan hal yang saat itu gua lakuin yang Tuhan arahin. Gue benci kalau ngomong begini. Kenapa? Maaf, saya ini cengeng soalnya orangnya. Emang kenapa? Ini. Saat itu kenapa? Saat itu gue benar-benar dibuat Tuhan tuh benar-benar yang kayak gue udah nggak punya pegangan apa-apa. Dalam arti siapapun tuh udah kayak gue tuh benar-benar ngerasa gue hancur, gue apa ya, hancurnya tuh benar-benar orang mau berkeping-keping, enggak, gue dust, benar-benar sampai ke kayak gue ngerasa gue udah kayak debu banget, udah nggak ada artinya sama sekali. Dan saat itu hal yang bisa gue lakukan, orang satu-satunya tempat untuk gue ngadu itu cuma lewat doa. Jadi gue kunci kamar, gue berdoa, itu bener-bener gue gak nyadar berapa jam kali ya, gue bisa berjam-jam loh Kak. Iya. Cuma kayak awalnya tuh gue gak tahu mesti ngomong apa. Titik balik. Iya, itu gue gak tahu mesti ngomong apa. Jadi kalian kalau misalnya memang pengen buat ngobrol sama Tuhan, kalian gak perlu tahu kalian mesti, Tuhan gue mesti ngomong apa, gak perlu ngerangkai kata-kata, gak, cukup duduk bersimpuh aja di kaki Tuhan. Tuhan ngerti kok, Tuhan tahu kok apa yang lagi kalian alamin, rasa yang lagi kalian rasain saat itu, sesakit apapun Tuhan tahu. Ya Tuhan yang nyiptain kita gitu kan, Tuhan tahu kok sebenarnya. Jadi untuk datang ke kaki Tuhan nggak perlu ngerasain kayak aduh gue malu, gue kotor, gue nista. No, Tuhan disalib buat orang yang berdosa, cuy, bukan buat pendeta Tuhan disalib. No, Iya. buat orang-orang berdosa kayak kita gitu loh. Cuman ya balik lagi, kita mau nggak gitu loh untuk datang ke kaki Tuhan, kita mau nggak untuk berani Berserah. berserah, berani ngakuin kesalahan kita, berani untuk Tuhan maafin aku gitu loh. Karena ya berani untuk ngomong kalau Tuhan itu satu-satunya tempat buat kalian lari gitu. Karena ya selain satu-satunya tempat buat kalian lari, cuman Dia yang bisa nyelamatin kalian gitu. Jadi kalaupun ada di luar sana adik-adik kalian, mungkin karena gue ketuaan ke adik-adik gue di luar sana, siapapun kalian, gue nggak kenal kalian siapa, dan gue nggak tahu, gue disuruh ngomong begini aja sama Tuhan gitu kan. Gue nggak tahu, gue nggak pernah ketemu, mungkin gue nggak pernah kenal kalian gitu kan, gue nggak pernah tahu kalian, cuman ya gue disuruh ngomong begini ya. Ini kan ngalir kayak, nih gue rasa ya ini bukan satu kebetulan hari ini gue harus duduk di sini untuk membahas hal ini sama kalian gitu loh. Jangan pernah ngerasa kotor, jangan pernah ngerasa lu nggak pantas untuk ada di kaki Tuhan, no. Asal lu mau, selama lu willing untuk datang bersimpuh di kaki Tuhan, lu nggak perlu merangkai kata-kata, lu bukan pujangga cuy, jangan ngada-ngada gitu kan, nggak perlu. Lu tinggal datang bersimpuh, udah, lu nggak cerita pun, lu cuma datang duduk, lu diem aja, lu nangis aja, lu pasti akan ngerasain hadirat Tuhan kok, karena Tuhan tuh nggak buta. Lu datang bersimpuh aja, cukup dengan lu duduk diem aja di dalam hadirat Tuhan ya, duduk diem di dalam hadirat Tuhan, lu tutup, kunci tangan, tutup mata. Kalau lu bisa puji-pujian atau lu bisa penyembahan, bagus, nggak apa-apa, terusin aja penyembahan. Kalau misalnya emang lu ngerasa lu belum cukup kuat gitu untuk penyembahan atau lu untuk berdoa, ya nggak perlu, lu bersimpuh aja. Lawatan Tuhan pasti ada kok. Tuhan tuh baik. Amin. Tuhan tuh luar biasa baik. Jadi apapun yang lagi lu rasain, tumpahin semua. Kecewa lu, keselnya lu, marahnya lu, sakit hatinya lu, kangennya lu sama Tuhan, lu tumpahin semua. Nggak apa-apa, tumpahin aja. Tuhan denger kok, Tuhan lihat. Dan dari situ pada saat Tuhan nurunin jamahan, lu juga bisa apa ya, kita kan manusia dikasih hati ya Kak Nurani ya. Pada saat kita dijamah sama lawatan Tuhan, lu pasti akan ngerasain bedanya luar biasa. Apa ya, damai sejahtera yang lu kangenin itu pasti akan datang. Serius, percaya sama gue. Gue berani ngomong begini karena gue udah ngerasain.
nyaris saya menangis, saudara-saudara. Ini saya tahan nih, ya kan? Saya tahan luar biasa. Saya juga tidak bisa berkata-kata, itu semua sudah dikemas dengan begitu apik. Tuhan sudah tolong kamu, Tuhan sudah tolong kita semua. Kasmi tidak punya pengalaman dari narkoba, bagaimana kamu diperlakukan dengan mantan kekasih kamu, bagaimana kamu menghadapi keluarga, bagaimana kamu ada titik balik cuman bisa duduk, karena memang doa itu kalau nggak bisa, Tuhan juga sebenarnya nggak butuh bahasa indah sih, ya, cuman butuh tuh Tuhan butuh sikap hati, kita mau datang kan nih, Are we willing gitu kan buat datang dan itu berserah total aja, itu berserah aja gitu. ini apa ya, malam ini vitamin buat kita, buat para orang tua, buat anak-anak muda, bukan cuma anak-anak muda yang usianya 20-an, 17-an, enggak, anak-anak muda yang memang setelah dia lewat SD sekalipun ini bisa jadi bahan. Kenapa? Karena SD sudah mulai ngelem. Oh iya Kak, itu ya luar kan, biasa anak-anak sekarang. mesti udah mulai kayak minum. Saya nggak promosi, cuman Obat batuk yang obat- dikemas dalam kemasan. Aduh, Tuhan. nanti tolong dibip ya. Gue ngeliatnya sampai yang astaga. Ya, itu dia. Nah, inilah ternyata dampak buruknya bukan cuma sekedar kembali. Narkoba itu bukan membawa efek buruk pada tubuh, tapi secara psikologis juga. Iya. Ya, semua orang di sekitar kita itu ngerasain bahwa memang narkoba itu jahat. Ya. Dan itulah yang kenapa Indonesia ini darurat narkoba. Cuman pengetahuan, pengalaman ini dibagi melalui salah satu orang seperti Kristi. Malam hari ini luar biasa, Tuhan baik, kita semua dapat vitamin, sudah dikemas, tidak ada lagi yang saya bisa sampaikan, tidak ada lagi yang kita bisa bicarakan, kecuali berubahlah ya teman-teman. Kalau kalian sempat mau menikmati ataupun sudah ada di dunia itu, berubahlah ya, bertobatlah, karena satu kali waktu kita nggak tahu. Tadi kita baru ngobrol ya Uli ya, saya dapat sesuatu waktu saya belajar tadi, setiap detak jantung itu anugerah Tuhan. Great. Saya sampai sekarang juga masih ngerinding karena itu diomongin sama dosennya Kak Semi, setiap detak jantungmu itu anugerah Tuhan, jadi hargai ya setiap detak yang memang. Coba bayangkan kalau Tuhan tahan 2 detak aja, kita nggak, iya detak, 2 detak jantung. Detak jantung, oke. Maksudnya detak, bukan bicara detik. 2 detakan. Ya, Tuhan tahan 2 detak jantung aja, rasanya kayak gimana? Nah, ini setiap detak jantungmu adalah anugerah. Oke, di sana tolong jadiin quote-nya ini. Terima kasih buat Kristi. Happy to share. Tuhan berkati kamu, Tuhan berkati mulai dari sekarang sampai masa depanmu. Rencana-rencana Tuhan buka jalan, punya komunitas yang baik, punya pasangan hidup yang luar biasa nantinya. Anak-anakmu boleh dapat diberkati Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita cukupkan ya malam hari ini ya, teman-teman Good Gen, selamat tidur, ingat berdoa, jangan kelewatan bangun siang, biarpun ada teman-teman yang WFH ya, bangun pagi, mengucap syukur sama Tuhan, cari Tuhan, maka kamu diberkati Tuhan. Oke. God bless. God bless, Tuhan berkati. Rambutnya katanya. Oh, rambutnya kenapa nih? Oke. God bless. Ingat ya, doa terus. Siap. Tuhan berkati. Bye. Bye.